Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CIA. Alhamdulillah hari ini sudah episode ke-66. Mohon maaf sebelumnya karena live-nya terlambat 30 menit daripada yang ada di pamflet. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Kakak Karira, Kakak Psikologi Angkatan 2020 yang baru saja selesai gitu ya. Saya undang Kakak Karira dulu ya. Karira. Bisa Karira? Sambil tunggu Karira mencoba masuk bergabung dengan live Instagram. Oke deh, halo Karira. Oke deh, sebelumnya teman-teman yang pertama kali nonton saya, sekedar informasi ini yaitu konten break di mana kami akan mewawancarai penelitian langsung dari penelitinya. Jadi hari ini kita akan mewawancarai Karira mengenai skripsinya itu ya. Oke, Kakak Karira boleh memperkenalkan diri dulu? Apa saja yang disebutkan, Kak, di perkenalannya? Apa saja yang Karira mau, boleh mantannya, cowoknya, apa semua terserah. Sebelumnya makasih banyak, Kak, atas kesempatannya untuk live di Iya Iya. Jadi perkenalkan, Kak, nama saya Andi Nadia Karira, dipanggil Karira, Nadia juga boleh. Saya alumni psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020. Karira ini berarti angkatannya kamu lulus berapa tahun Karira? 3 tahun apa 4 tahun? 3 tahun berapa bulan? 10 bulan, Kak. 3 tahun 10 bulan ya? Iya. Berarti tidak 4 tahun. Ini sebenarnya di psikologi kalau 3 tahun 10 bulan itu wow. Berapa orang yang lulus angkatan 2020? Lumayan banyak nih sih, Kak. Mungkin karena ada perubahan beberapa, jadi untuk di angkatanku itu mulai untuk tahun ini, dia sudah banyak yang lulus, Kak. Biasanya kan tahun sebelumnya kalau bulan segini belum banyak yang Iya, masih mm, hitungan dari angkatanmu sudah ada 10, 20. iya lebih, Kak. Karena perubahan kurikulum tuh Iya betul, Kak. ternyata sangat berdampak ya. Eh, ada lagi mau diperkenalkan Karira? Hmm, Aktivitas selama kuliah? Nggak ada, Kak, kuliah aja saja. Oh ya, tidak ikut lembaga organisasi apapun, Enggak, Kak. komunitas dan dalam kampus. Jadi fokus kuliah saja. Iya, Kak. Kepanitiaan biasa kalau ada kepanitiaan Oh, buka itu join sama teman-teman. oh gitu ya. Berarti bukan komunitas tapi ada jela aktivitas tidak kupu-kupu banget gitu ya. Oh, asdos, asik. Asdos apa ini? Terus Spill. sama konseling. Oh, oh gitu. Itu juga sekarang mendaftar ya Kenapa, Kak? untuk jadi asdos. Untuk jadi asdos sekarang mata kuliah mendaftar. Iya, Kak. Hmm. Terus Karira dari 3 tahun 10 bulan ini berapa lama dalam proses skripsi, hitungan di ACC judulnya sampai sidang gitu? Untuk judul itu, Kak, judul kan diajukan pas mata kuliah teknik penulisan skripsi. Untuk judul saya kira-kira kayak tentukan judul itu sebulan, Kak, karena proses data awalnya beberapa kali turun lapangan untuk tentukan variabelnya. Sekitar sebulan kayaknya baru difikskan sama pembimbing dulu judulnya. Setelah Berarti Oktober kayaknya, Kak, hmm, tahun lalu. Terus Desember awal seminar proposal. Setelah seminar proposal break sekitar 1 bulan, baru kembali bimbingan. Dan setelah itu saya selesai penelitian sebelum bulan puasa, Kak. Kayaknya sebelum bulan puasa, seminggu sebelum bulan puasa itu selesai penelitian, tapi pas bulan puasa itu break, Kak. Jadi setelah lebaran baru lanjut lagi analisis datanya. kenapa break? Fokus ibadah, Masya Allah. Serius Kak bertanya? Apa sih, Kak? Ada sebenarnya dua alasan. Yang pertama, karena kan pertama kali skripsi, iyalah pertama kali skripsi.
ada selesai ambil data itu Kak, ada ketakutan tersendiri yang muncul. Bagaimana nanti dataku, bagaimana hasil analisisnya. Nah, itu kalau saya pikir itu yang kayak cenderung hambat Kak untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi dulu itu Kak, setelah ambil data kan offline jadi di kertas. Saya tidak bergerak sama sekali untuk input datanya ke laptop. Jadi selama pas bulan puasa saya tidak sentuh laptop sama sekali, kecuali nonton. Baik, baik. Kira fokus benar-benar fokus ibadah begitu kan ada yang begitu juga. Ya itu Berarti juga ke sih Kak. Iya, datanya kuantitatif ya. iya kuantitatif Kak. Kenapa memilih kuantitatif bukan kuali atau eksperimen? Kan kayaknya di angkatanmu lagi banyak-banyak eksperimen ya. Iya betul Kak. Karena Jadi kuanti kan agak pusing ya sama angka-angka, mengolah data. Kalau kurang ditambah, baru ditambahnya malah puluhan lagi. ya Kak, kalau saya dari semester 5 sebenarnya saya juga orientasinya ke eksperimen Kak, apalagi setelah dulu ambil mata kuliah eksperimen, saya lebih tertarik di eksperimen. Nah, pas sudah mau skripsi, sudah mau proposal, saya konsultasi nih sama orang tua Kak, kayak minta ridho lah, bilang bagaimana ini ayah ibu, saya mau mulai penelitian. Terus saya sebenarnya dari semester-semester lalu ada kecenderungan untuk di eksperimen. Nah, tapi orang tua langsung arahkan bilang, kayaknya jangan eksperimen, ke survei misalnya, karena kalau eksperimen itu orang tua pribadi, kalau eksperimen mungkin dia cuma bisa bantuan materi Kak. Jadi untuk bantuan yang kayak dampingi proses penelitiannya, sharing-sharingnya mungkin orang tua tidak bisa karena tidak terlalu paham sama penelitian eksperimen. Sedangkan kalau survei, orang tua itu siap bersedia temani sepanjang penelitiannya. Gitu Kak. Oh, begitu ya. Begitu. Ih, ini deh ini buat teman-teman yang mau penelitian minta ridho orang tua, bukan cuma pacar saya dikabari ya. Biasanya kan pacarnya siap Joko nih terima semua unek-unekku mau eksperimen. Kari rasanya saya mau kok tegang sekali. Oh, jadi Malu-malu Kak. atas pertimbangan itu ya, akhirnya ambil konti terus. Apakah dari awal ini judulnya itu langsung di ACC atau sempat ditolak? Langsung di ACC. Karena Karena sebelumnya itu saya tidak serahkan judul awalnya Kak, jadi langsung di pembimbing itu langsung diarahkan dulu ambil data. Jadi saya setelah ambil data saya serahkan nih fenomena-fenomena yang saya dapat di lokasi penelitian, terus diarahkan nih sama pembimbing. Oh kayaknya nih fenomena yang aku kasih menjurus ki deh ke aspek yang ini. Jadi aspeknya kayaknya variabel ini. Nah, begitu Kak, bertahap untuk oh tentukan. dari data lapangan yang diambil, berarti judulnya sama pembimbing yang bikin begitu. Ya, Makanya langsung ACC. Tuh. Oh ya, sebut dulu Karira judulnya apa? jadi Saya lupa lagi. judul itu pengaruh depan terhadap student engagement pada siswa SMA Negeri X Makassar. Oke. Ini student engagement itu apa? Engagement orang pasti di kepalanya lamaran. Oh iya nih Kak, baru Kak sadar. Iya, kan? Jadi kayak Iya, saya juga pertama kali judulnya apa ini siswa lamaran fenomena sekarang apalagi sekarang banyak nih siswa-siswa yang menikah. Boleh tolong Karira jelaskan dulu apa itu student engagement? jadi sederhananya Kak, student engagement kan kalau lamaran engagement itu dia kesannya terikat. Hmm. Jadi kalau sudah engagement, nah di mana kalau student engagement berarti keadaannya seorang siswa terikat, terikat di mana di sekolahnya Kak. Jadi siswa terlibat dan terikat di sekolahnya, gitu. Oh, tapi berarti data awal yang Karira sebar itu tentang apa? Skala apa? Variabel apa maksudnya? Jadi data awal itu saya lakukan beberapa kali, Kak. Yang pertama, saya sebar kuesioner terbuka itu. Di situ singkat jika pertama saya tanyakan apa
apa masalah yang dialami selama ini sama siswa, terus kira-kira menurutnya adik-adik apa penyebabnya, terus yang ketiga kira-kira menurutnya adik-adik semua apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari situ saya awalnya hasilnya saya dapatkan itu kondisi di mana siswa tidak belajar, tidak termotivasi untuk belajar, tidak terikat merasa ada belonging atau merasa kepemilikan ke sekolahnya, atau trust ke gurunya, hubungan gurunya tidak ada. Terus siswa dalam kelas juga tidak tidak fokus untuk tidak berusaha untuk berkonsentrasi, jadi tidak berusaha untuk mengolah uh, apa yang diajarkan sama gurunya. Jadi fenomenanya sebenarnya cukup luas awalnya Kak. Makanya saya bawakan dulu langsung ke pembimbing setelah saya dapat itu. Nah setelah itu pembimbing arahkan lagi untuk sempitkan pertanyaannya. Jadi saya susun nih pertanyaan-pertanyaan yang lebih memfokuskan di hasil jawabannya yang sebelumnya. Nah, setelah itu saya baru dapatkan nih kalau siswa ini tidak terikat di sekolahnya dari segi perilakunya, yaitu dia tidak belajar, uh, tidak menampakkan keaktifan di kelas. Yang kedua itu lagi aspek student engagement, siswa juga tidak terikat pada aspek emosi. Dia tidak suka sama sekolahnya, dia tidak merasa ini sekolah punya saya, terus tidak senang dengan gurunya atau tidak punya hubungan yang intim dengan teman yang lain. Nah, yang ketiga terakhir itu kognitif. Jadi siswa di kelas itu memang dia hadir, tapi pikirannya tidak berinvestasi. Bahasanya tidak berinvestasi untuk mengerti apa pelajarannya di kelas. Kayak begitu, Kak. Jadi hasil itu dikotak-kotakkan. Sehingga memenuhi untuk aspeknya student engagement. Itu juga saya diarahkan sama pembimbing, ada dikasihkan beberapa variabel kira-kira mana yang paling cocok. Sudah itu saya kotakkan, ada yang paling sesuai saya diskusikan lagi kembali ke pembimbing begitu Kak. Gitu. Tapi untuk secara singkat student investment sama kalau bahasa ini kan Karira tadi bahasanya sangat psikologi ya. Untuk bahasa umumnya berarti keterikatan siswa dengan sekolah gitu. Proses Iya Kak, belajar. betul. Oh, berarti masalah yang di sekolah itu secara singkatnya adalah siswa sekarang cuma pergi sekolah karena suatu keharusan yang penuhi saja, Kan, Kak. tidak harus ada effort atau apa ya, tidak harus ada kegiatan lainnya. Iya sih Iya betul kayaknya Kak. apa ya, siapa ya kemarin lupa Kak. Ada juga kemarin itu saya wawancara saya iya, dia juga mengaku begitu rata-rata masalah. Oh Fahri kayaknya deh. Masalah di sekolah-sekolah sekarang itu kenapa sekolah-sekolah jarang ikut lomba dan berprestasi karena siswanya yang sudah tidak tertarik untuk challenge dirinya. Iya betul Kak. Sederhananya bahasanya yang itu saya jelaskan ke penguji Kak. Student engagement itu apa masalah penelitianku itu di mana siswa tidak berperilaku sebagai siswa yang seharusnya itu. Ya, jadi dia sekolah ya sekedar sekolah saja. Ih, langsung keingat coba aku baca Beng Karira. Buku sekolah itu candu gitu. Asal mula apa? Asal itu tuh masih awal-awal sih aku baca kayak asal mula kenapa orang sekolah gitu. Dan sekarang untuk makna sekolah memang sangat bergeser nih dari awal dibentuk sekolah itu. Itu ya. Berarti variabelnya apa saja Karira? Ini dua variabel ya? Iya, dua Kak. Untuk independennya student engagement, untuk independennya orientasi masa depan. Oh, orientasi masa depan begitu. Terus meneliti di SMA X ini karena lebih mempermudah ambil data atau bagaimana? Jadi ada penjelasannya itu Kak. Aku jelaskan nih. Oh, boleh, boleh. Jadi yang pertama itu karena sekolah X ini saya tahunya itu sekolah X ini itu salah satu sekolah yang dulu berstatus sebagai ada istilahnya RSBI Kak, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Oke. Dia itu sama SMA yang lainnya yang terkenal begitu Kak. Nah,
Terus yang saya dapat setelah berhenti digunakan istilah itu, tidak diberlakukan lagi, kemudian diberlakukan juga sistem sonasi. Mulai dilakukan sistem sonasi, ada perubahan output dari siswanya, Kak. Yang tadinya kita bisa secara logika bisa gambarkan bagaimana sih outputnya siswa kalau dari sekolah rintisan bertaraf internasional. Nah, setelah ada sistem sonasi itu berubah total, Kak. Jadi yang tadinya berprestasi, uh, apa tahapan pendidikan setelah SMA-nya juga itu banyak yang kuliah atau bla bla bla. Nah, setelah ada sistem sonasi dan berhentinya itu RSBI, ada penurunan, Kak. Jadi untuk siswanya itu ada fenomena tidak sudah menurun tingkat prestasi yang diperoleh di sekolah ini. Terus setelah itu menurun sekali juga, Kak, untuk yang lolos jalur undangan, lolos tes tertulis untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, jadi itu saya cukup taruh perhatian ke kasus itu, Kak, karena saya juga salah satu alumni dari sekolah yang pernah berstatus RSBI, dan saya juga bandingkan situasinya itu beda sekali. Jadi saya mulai tertarik. Kemudian karena sistem sonasi, ada juga suatu fenomena sekolah ini berada di wilayah marginal. Jadi tempat dia di sekitar Kima, Kak, di wilayah marginal. Jadi saya mau tahu apa sih sebenarnya karakteristik yang membedakan atau apa yang dipunya sama siswa waktu masih sekolah itu berstatus RSBI sama apa yang tidak dimiliki sama siswa yang tinggal di wilayah tersebut, karena pasti inputnya kalau sonasi itu yang tinggal di sekitar situ, Kak. Jadi itu sebenarnya alasan paling mendasarnya saya pilih sekolah itu, Kak. Oh, tunggu dulu. Berarti perubahan itu berapa tahun terakhir, Pi, Karira? Kan kamu 2020 lulusnya, 4 tahun yang lalu gitu. Berarti baru, Pi, dong perubahan itu. Baru, iya memang baru, Kak, tapi dia bertahap. Jadi pelan-pelan menurun. Oh iya, barunya itu berapa lama dia berubah sistemnya? Kalau RSBI cukup lama itu dilepas statusnya, Kak, tapi sonasi saya lupa, Kak. 2019, 2018 dimulai itu, Kak, sistemnya. Oh, oh, berarti Karira salah satu dampaknya yang melihat itu ya di sekitarnya. Iya, Kak. Kukira lulus Pi baru perubahan itu kayak wah cepatnya itu karena Karira saja lulusnya baru 4 tahun yang lalu. Tapi Enggak, Kak. Lahan. penurunan kayak kalau di data turun terus nih begitu. Hmm, ternyata bukan hanya karena mempermudah pengambilan data Karira dari situ, tapi karena sistemnya juga yang berubah. Oke. Terus ada nggak kendala Karira? Maksudnya kan pengambilan datamu di kertas ya, bukan di HP. Iya. Pastilah ada, maksudnya untuk belajar saja mereka malas, apalagi menambah kegiatan mengisi skala gitu. Iya, Kak. Iya bang. Tapi alhamdulillah, mungkin karena saya kan mahasiswa, Kak. Nah, selama ini kan siswa cuma lihat guru apa. Jadi mungkin kalau hal baru jadi siswa cukup tertarik. Jadi di awal perhatikan. Mungkin pasnya saya jelaskan kalau saya mau penelitian ya mungkin mulai nih kayak boring. Tapi setelah Hmm, itu saya juga salah satu solusinya tuh saya kasih menarik bukletnya, Kak. hmm, Jadi hmm, lebih dikasih kekanak-kanakan lah hmm. supaya siswa tertarik untuk lihat apa yang saya kasihkan. Eh, Terus alhamdulillah responnya adik-adik semua baik. Ada sih beberapa, Kak, di kelas satu dua orang kayak sampai dia warna itu bukletku, Kak. Inilah pentingnya validitas tampang pemirsa Oh, ada yang membuat juga hmm, kenapa alhamdulillah dapat perhatian karena saya dari jurusan psikologi. Mungkin kan saat hmm, ini psikologi itu sangat menarik untuk sebagian orang. Jadi malah setelah saya ambil datanya, saya kumpulkan kembali kertasnya, ada kayak beberapa menit
bicara-bicara, adik-adiknya bertanya, bilang bagaimana kak di psikologi, bagus ndak, apa sih dipelajari, kayak gitu. Iya. Saya kalau kulihat dari orang umumnya di lingkunganku, kalau bilang dari jurusan kedokteran, orang kan notice, oh dia pintar. Tapi kalau bilang psikologi, oh dia keren gitu. Dia tahu banyak hal gitu kan. Jadi pasti ada bertanya-bertanya tentang, apalagi, Kak begini saya, apakah benar ini saya, self Hmm. diagnosa begitu mereka kan. Hmm, ya, oh itu ya, yang jadi nilai plusnya mereka mau gitu. Tapi nggak ada aja yang sampai nakal-nakal yang menjurumuskan temannya untuk jangan mie isi atau Jadi ke kanak-kanak lempar skalamu nggak seheboh itu jadi berhenti mak kapan penelitian itu kak kalau dilempar skala aku. saya pernah Ah pernah Kika? iya apa ya Ah, waktu itu kaup kayaknya tapi kan saya penelitianku kualitatif ya bukan kuanti kaup kan kayak mirip-mirip kuanti ya sebar salah dan itu senior senior di MIPA masih ingat lagi dia menjerumuskan teman-temannya untuk tidak mengisi skala anak psikologi dan melempar atau ada kalimat-kalimat psikologi lagi kayak gitu cowok oh bukan Kiko. astagfirullahaladzim maaf ya guys astagfirullahaladzim maaf ya cupluk sorry oke astagfirullahaladzim sudah ini saya aduh dikeluarkan dari si iya berkata kasar pada saat live tidak bisa lagi disensor aduh sudah oke terus kendalanya selama penelitian apa karena apakah ada kayak surat izin atau pihak dari sekolah takut misalnya sekolahnya akan dibuat kayak nanti malah datanya jelek malah image sekolah jadi jelek apa bagaimana. Enggak sih Kak, karena dari sekolahnya saya malah lihat itu feedback yang dikasih malah kayak, oh iya silahkan dibantu dek, bantu kami sebagai sekolah juga cari tahu apa sih masalahnya, kenapa siswa begitu kualitasnya. Oh, ini sampai di tahap mengetahui masalahnya saja yang sekolah mau atau sekolah bahkan minta feedback bagaimana membangkitkan semangat belajar lagi. Enggak, Ji. Enggak sejauh itu, Ji. Enggak sih Kak, belum Oh, pernah enggak, Ji. Mengerti, Ji. kembali. Bilang meneliti kok ini, bukan kok membangun. Kan ada yang begitu. Ada Iya, begitu loh, Karira. Ada kan yang sekolah malah minta feedback kayak, ya kalau kotok masalahnya, jadi apa ini solusinya? Astagfirullahaladzim. padahal Aduh, kita juga mahasiswa, ah? padahal kita juga mahasiswa, kita juga lagi belajar dengan media sekolahmu. Iya, gitu loh. Jangan kasih kita tanggung jawab yang sebesar itu. Oke. Kendala-kendala apa saja selama penelitian, Karina? Apa proses ambil datanya? Selain dari Enggak tadi ada sih. kemasanmu, Nah enggak, itu Ji? Kak, paling menghambat itu kecemasan dari saya. Jadi internal Kak masalahnya. Hmm, yang bagi-bagi skala, enggak, Ji? Dibantu sama teman atau bagaimana? Apa ya? Enggak, Ji juga. Putus-putus ya? Iya Kak, Apa putus-putus? maaf. Mantap, ah? Oke. Terus, Karina. Eh, tidak ada jika kendala untuk diskusikan kan maksudnya lulus sebelum 4 tahun itu berarti ada di proses di mana mayoritas teman tak belum ada di proses itu apalagi olah data teman tak banyak yang belum di situ ada ndak kendala pasti biasanya kan orang akan bertanya ke senior atau gimana. Iya Kak, saya juga tanya-tanya di kakak tingkat dan Hmm. jujur banyak sekali bantuan yang saya terima kalau bertanya dari kakak tingkat begitu. Saya juga Iya. sharing sama teman teman geng. Jadi Hmm. kalau misalnya teman bilang, oh kayaknya anu tahu ini, nah saya bantu cari tahu, bla bla bla. Nah, gitu deh. Karena kan apalagi tadi karir yang bilang nggak terlalu biasanya sih orang akan memanfaatkan bertanya ke senior kalau dia di lembaga untungnya itu kepanitiaan-panitiaan karena kan kalau tidak berkenaan sama sekali Ki baru mau Ki bertanya kayak ih ada pi maunya baru datang takutnya dikira begitu toh iso uzonnya Iya ini kak, lah astagfirullahaladzim negatif semua sih bilang di sini tiap band teman geng ini Kahilda dari tadi iya kak, berkuar-kuar teman di sini kak. teman gengmu ini
Iya Kak, Raya itu Kak. Oh, Raya. Oh iya, Raya. Raya dan Akbar itu biasa kirimkan Kak link film nonton bersama jam 2 malam. Bisa aku bayangkan, weh. Di DM Instagram, ayo nonton bersama kartun. Asik. Saya spill. Raya, jangan begitu ya. Kerja skripsimu. Terus kendala lain ada enggak? Maksudnya cerita dalam proses skripsi itu yang menarik versimu tapi tidak dituangkan dalam skripsi. Kan skripsi formal ya. Yang kira-kira cerita ini bermakna, bermanfaat untuk kok kayak, oh ada loh hal begini yang di luar dugaanmu yang bisa jadi sesuatu juga kalau kau cerita di sini. Tidak Apa nih Kak? berbelit-belit. Enggak juga tapi enggak aku dapat Ki. Mungkin Apalagi coba. itu tadi malah membantu karena kau psikologi dan anak-anak jadi Hmm. seperti tentang dirinya kak atau apa kak, ada tiba-tiba cerita tentang keluarganya yang tuh apa nih, Oh tiba-tiba iya Kak. minta masalah keluarganya yang luar biasa itu misalnya. Nah kira biasa orang itu kalau di psikologi, masih psikologi bisa pecahkan ki masalah dia broken home, dia cari sosok apa atau apa kayak wow. Kalau saya Kak, paling banyak itu saya dapat pas ambil data awal. Jadi kan Hmm, langsung di kelas. Eh, di situ apa deh Kak? Kan saya cenderung dorong diriku sekarang untuk selalu mengobservasi, jadi amati sekeliling. Jadi saya biasanya, bukan biasanya, pas masuk kumpul data awal itu beberapa kali saya observasi adik-adiknya. Jadi biasa itu kan Kak kelihatan dari bahasa tubuh mana yang menutup diri, mana yang diami pawangnya itu kelas. Nah, begitunya kalau misalnya ada satu dua orang yang kayak aku bilang kayaknya menutup diri ini orang bla bla bla. Nah, saya lihat itu hasil jawaban dari kuesioner Kak. Kayak muka menangis karena ternyata memang Kak dia merasa rendah diri, merasa dibully sama temannya, terus merasa tidak apa di bahasa kerennya kayak dia ndak punya rumah buat kembali Kak begitu. Maksudnya orang tuanya lah, dia tidak punya orang tua sebagai penolongnya begitu. Itu sih Kak paling sedih yang saya dapat. berarti kau tandai di ini orang skalanya dan siapa namanya, Iya Kak. kenapa dia seperti itu. Ya sih memang kayaknya selalu ada cerita seperti itu. Oke deh. Terus tadi ya bagaimana kendala-kendalanya, terus bagaimana sisi-sisi kebalikan dari kendala, hal-hal yang mempermudah dalam proses skripsi, dukungan. Kalau kalau itu banyak sekali Kak. Kayaknya proses skripsiku itu kayak hasil dari dukungan sama hasil doa orang tua sih Kak. Masya Allah dari awal sampai akhir dia bahas-bahas orang tua, jangan-jangan dia di depan laptopnya ada orang tua. Sendiri jadi kau. Takut ternyata ditodong ini, ayo sebut-sebut. Oke, tidak ada bantuan kakak ya. Queen sama sekali tidak menolong dalam skripsimu. Ada tuh Kak. Oh iya, itu juga kakak itu masuk Kak kalau bilang ke orang tua. Oh, 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 oh. Jangan-jangan ada Queen di depanmu ini. Sebut kak juga. Pasti dalam olah data ya, karena dia expert nih. Enggak, iya Kak, aku kerja sendiri dataku. Queen, tidak aku tahu. Lebih ke teori tahu Kak, kalau kakak sama kepenulisan apa. Oke deh. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh di kolom komentar. Jami terus di up temannya kodong. Kalau misalnya karya tadi bilang dibantu untuk proses teori atau apa, ini memang judulmu kayaknya baru kak dengar student engagement, berarti ada kendala ya dalam mencari teori yang sama, berarti tidak banyak orang yang meneliti itu, Iya. berarti tuannya variabel yang menyerupai saja gitu ya. Iya, itu baru Kak ingat Kak, itu salah satu kendala aku juga sebenarnya.
Cara teorinya, teori. Heeh. Kedua variabelku agak masih kurang jarang dibahas di penelitian-penelitian sekarang. Jadi untuk tentukan teorinya siapa yang mau saya pakai itu agak agak banyak pertimbangan, Kak. Tapi memang yang meneliti dengan variable student engagement ini susah ya? Atau udah ada pi? Untuk secara nasional, Kak, masih kurang. Hmm. Kalau internasional sih lumayan nih, Kak, kalau student engagement. Tapi ada juga memang di Indonesia yang meneliti itu kah? Iya, ada, Kak. Di angkatanku banyak sekali, Kak. Iya, teliti itu student. Psikologi UNM. Kenapa, Kak? Di angkatanmu Iya, kampus apa angkatan seluruh oh, Indonesia ini? kampus, Kak. Banyak Oh, yang berarti dong. temanku, Maksudku Kak. kemarin juga ada kuliah, tapi kuliah itu judulnya temanmu setelah kamu begitu. Iya, Berarti Kak. baru di berarti turunannya ini variabel yang kamu ambil, yang dekat-dekat saja judulnya, anunya variabelnya. Apa nih ku bilang kak? Gara-gara bercabang-cabang di pikiranku ketawa. Sorry. Eh terus kalau misalnya ada yang bertanya, itu sebenarnya salah satu tujuannya si Iya Karera adalah untuk ide adik-adik yang lagi penelitian apa ini ide variabel. Banyak sih memang ide variabel toh, tapi tidak semudah Iya, itulah betul, Kak. kalau dari Karira sendiri dengan judulnya seperti ini ada ndak saran ide variabel atau penelitian lanjutan baiknya judul seperti apa? Siapa tahu ada adik-adik yang mau melanjutkan. Kalau kita berangkat dari hasil penelitianku itu yang paling memungkinkan, Kak, peluangnya itu kalau dieksperimenkan. Oh, dieksperimenkan Ya, karena jadi pelatihan orientasi masa depannya, Kak. hmm, Orientasi masa depannya dikasih jadi pelatihan, eh, bla bla bla, begitu kan. Begitulah, Kak. oh, memang ini hasilnya bagaimana Karira? Hasil penelitiannya Karira Signifikan enggak? signifikan. Berarti Berarti karena secara teori sudah signifikan ada pengaruhnya, jadi kita bisa susunkan nih, Kak, pelatihan apa untuk meningkatkan pandangannya siswa untuk bisa berorientasi ke masa depan begitu, Kak. oh, berarti kayak menuju solusi begitu Ya, ya karena Karira sudah dapat ini masalahnya, ini akar masalahnya begitu. Berarti untuk kelanjutannya malah jadi solusi untuk di tempat itu. Oke. Terus apa motivasinya tadi Karira yang pasti lagi down-down gitu dengan segala kecemasan kayaknya itu dialami semua masyarakat Indonesia yang meneliti. eh sebenarnya, Kak, enggak ada yang spesifik kasih hilang itu kecemasanku atau kasih bangkit, Kak, lagi dari itu situasi down. eh, Selain merasa, Kak, kayak terlalu banyak nih buang waktu begitu, Kak. Gitu ya. Mau nggak mau harus, Mak, setidaknya walaupun kau secemas apapun, apapun itu kemungkinan terburuk yang bisa kau dapatkan di depan, tapi harus kau bergerak supaya kau bisa tahu posisimu. Kau ada di kemungkinan terburuk itu atau malah tidak. Berarti kendalanya internal, solusinya pun internal. Ya, Oke. Eh, dari proses ya karena dulu, Kak, hasil ada lewat rumah roti, Kak. apa gitu ngumpain dulu. Nggak mau kau beli dulu ya. Tunggu paku ini. Bukan itu langgananku, Kak, sari roti Ya langgananku. Allah, udah nanya di sini. Iya, harusnya hari ini sama siapa Hayatul, tapi karena perubahan jadwal dan Hayatul ajuk kegiatan tidak bisa. Oke, lewat nih roti-rotian itu. Iya, lewat, Kak. Apa? Lewat nih, Kak. Lewat Itu nih. dulu, Oke. Kak, ada lagi penjual somai. Ada. Jam belanja sebelah sini. Aduh, ya, pemirsa tidak beradab memang mulutnya Ais belakangan. Mohon maaf lahir dan batin. Dari proses skripsi ini yang sangat bergejolak, yang menurutnya orang apakah susahnya itu skripsi, kenapa psikologi kayak ribet sekali skripsinya.
Tapi kalau kau ndak pakai sendal yang sama, ndak usah sotak. Apa pemaknaan untuk Karira dalam proses skripsi? Apa yang contohnya Kak? Makna skripsi yang kamu jalankan beberapa bulan ini dengan up and down-mu, segala kendala, dukungan, dan menemukan banyak hal tak terduga itu. Hmm, kalau saya pribadi Kak, lewat proses skripsi ini yang paling sadarkan saya itu, kita ketahui Kak lagi nih Kak pasti kalau. Tapi ini betul-betul Kak, itu ridho orang tua Kak, betul-betul. Saya sadari di ini skripsi. Jadi kalau saya pribadi Kak, ini proses skripsi apa di bayanganku, eh, apa apa yang saya lalui, step-step yang saya lalui itu eh, hasil dari doa orang tuaku Mika. Jadi saya di sini sebagai pemeranji untuk lalui itu apa yang sudah didoakan sama orang tuaku Kak. Oke. Ini Raya bilang, orang tua pasti. Toh bilang ya, memang Raya tidak dihitung jaku sebagai teman geng. Jaku butiran debu jaku Raya. Oke, kenapa aku bilang saya akan ketawa bicara orang tua. Terus ke orang tua Kak. Kenapa apa Ji? Kenapa kau tuduh Kak? Kayak anak durhaka main di sini. Oke deh. Ada ndak yang Karira mau sampaikan untuk teman-teman CIA atau teman-teman yang lagi skripsi sekarang? Kalau dari saya Kak, khusus buat bukan terkhusus Kak. Eh, untuk semua orang yang lagi skripsi, apalagi untuk teman-teman terdekatku, eh, Dalam kurung Raya. kalau memang lagi di posisi drop atau lagi down begitu, karena setelah saya lalui memang tidak bisa dihindari itu di luar kendali, tak pasti ada masa di mana kita punya banyak kecemasan, bla 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 bla. Tapi itu juga dari pengalamanku, saya sayangkan sekali itu kecemasan yang saya bati-bati Kak. Jadi itu betul-betul mengambil waktu sekali. Jadi untuk teman-temanku, kalaupun kau lagi di posisi cemas, cerita ke orang lain, sampaikan kecemasanmu. Jadi kau bisa petakan perasaanmu. Jadi mungkin ada yang berlebih dari itu kecemasan, bisa orang lain bantu bilang enggak Ji itu bergerak engkau saja kayak begitu Kak. Itu sih yang paling penting. Terus untuk skripsi juga saran dari saya Kak, minimal sehari itu ada progres Kak. Karena kita tidak tahu di titik mana tiba-tiba ada situasi yang agak terhambat Ki, entah dari eksternalnya atau internalnya, jadi tidak seberpengaruh itu nih hambatan itu kalau kita sederhananya bahasanya dicicil Ki tiap hari Kak. Biar 5 huruf apa begitu Kak. Ada lagi? Sama minta doa orang tua Kak. Harus itu yang pertama Karira. Itu Kak. Oke, jadi pertama, bagaimana restu orang tua, kedua, pentingnya dukungan dari teman, ketiga, eh, harus ada progres begitu ya, kayak konsisten kayak gitu, Iya betul. komitmen dan konsisten untuk kerja skripsi gitu ya. Dukungan itu saya dengar tuh kayak itu sebenarnya yang tadi ku bilang salah satu alasan adanya CIA karena kadang butuh ki teman cerita tentang variabel ini, apalagi kalau variabel baru butuh ki orang yang paham selain dosen pembimbing kayak mau ki yang sebaya-sebaya kita saja Iya. kan gitu ya. Kadang merasa ki kayak kalau bicara sama teman tak teman bilang enggak tidak sebegitunya di dunia ini, tidak sekejam itu. Kecemasan tak yang berlebihan. Oke deh. Terakhir ada enggak yang mau Karira sampaikan ke saya sebelum saya tutup? Terima kasih banyak untuk kakak-kakak tim iya iya. Semoga makin berkembang, makin baik ke depannya, terus makin banyak kebaikan yang bisa dihasilkan untuk orang-orang, terutama untuk Terutama untuk apa? calon peneliti.
Amin. Kalau misalnya ada yang lagi mau meneliti variabel yang sama, terus boleh menghubungi Karira kah untuk minta tolong? Iya, Bisa, boleh sekali, Kak. Saya terbuka, Kak. oke ya. Bisa direkam itu yang Karira barusan bilang, guys. Oke, terima kasih banyak Karira. Terima kasih banyak untuk teman-temannya Karira yang sudah support Karira dari awal sampai akhir live. Raya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata tadi, tidak sengaja ya. Eh, bujuk karir ini hampir 2 bulan guys supaya dia mau sih. Iya, makasih banyak, semoga informasi ini bermanfaat, semoga teman-teman yang kerja skripsi juga bisa motivasi lagi setelah ini. Sampai bertemu di episode 67 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Karira. Kak, dadah, Kak.